Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikul Aziz. Di sini saya memenuhi UAS dari sistem terdistribusi, di mana UAS tersebut mengharuskan saya mempraktekkan eh, modul praktikum yang telah diberi. Di sini saya memilih modul praktikum 2, yaitu membuat aplikasi chatting menggunakan pemrograman soket melalui PHP. Nah, yang pertama, apa sih pemrograman soket itu? Nah, jadi soket itu interface pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antara mesin pada internet protokol. Jadi antar muka pada jaringan sebagai titik komunikasi antar mesin pada internet protokol. Soket juga titik komunikasi dari lalu lintas komunikasi antar proses di dalam sebuah jaringan komputer. Langsung saja saya ke praktikumnya. Di mana di sini eh, memastikan saya di sini menggunakan tools Visual Studio Code untuk mengetik source code-nya, terus buat folder soket pada file sampp htdocs di dalam htdocs, terus buat folder baru untuk memberi nama pada isi folder itu ada file soket PHP dan server PHP. Nah, jika sudah akses PHP info pada localhost menggunakan browser localhost.info PHP untuk memastikan PHP extension socket sudah aktif. Jika aktif, edit file PHP yaitu dengan pada localhost sampp pada ini ya, pada program Apache, lalu menghilangkan semikolon pada atau menghilangkan titik koma pada query socket extension, lalu ribet lagi Apache tersebut. Nah, berhubung di sini saya sudah eh, mengaktifkan extension socket, PHP extension socket sudah aktif, langsung saja ke source code yang pertama. Nah, di sini mempraktekkan sebuah pemrograman soket dasar ya untuk komunikasi antar jaringan, komunikasi melalui jaringan, di mana kode tersebut akan diberi nama socket.php. Langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, di mana di sini saya sudah ada file socket.php beserta source code-nya. Di mana yang pertama mencoba membuat ini, mencoba soket. Jadi socket create avinet di sini sebagai menggunakan IP versi 4, terus sockstream menggunakan eh, TCP, jadi Transmission Control Protocol. Kalau berhasil maka akan ada pesan socket created, kalau tidak maka akan terlihat pesan error dan berhenti. Nah, jika sudah, sini langsung ke address get host by name di sini. Jadi ak- jadi di sini maksudnya akan menghosting, jadi mengconverting server web Google menjadi IP, menjadi IP address gitu. Kalau sudah, maka socket connect tadi yang sok, terus address tadi ya google.com nanti akan dikonvert. Jadi
get host by name ini sebagai con- converter pada server web ini, nama server web, nama domainnya. Terus pakai port 80, port HTTP biasa. Nah, jika berhasil, maka akan ada muncul pesan connection established. Jika tidak, maka akan muncul pesan error dan berhenti. Jika sudah, maka akan memberi pesan. Jika berhasil, maka akan memberi pesan kepada server ya. Jadi get HTTP 1.1. Jadi akan memberi pesan kepada server. Kalau pesan tidak masuk, maka akan muncul pesan bahwa tidak pesan tersebut tidak terkirim. Akan muncul pesan error dan berhenti. Jika berhasil, maka akan muncul pesan message send sukses. Jadi pesan tersebut terkirim, berhasil. Nah, jika sudah, maka menerima reply dari menerima balasan dari server, gitu. Gimana menggunakan soket, terus buffer di sini makin buffer 2045. Terus jika tidak muncul, maka ada muncul pesan jika error maka akan muncul pesan data tidak diterima atau not received data. Jika muncul, maka akan ada pesan ini and data itu jika muncul ya. Jadi hashtag buff muncul data. Terus setelah itu jangan lupa untuk ditutup soketnya jika sudah selesai. Jadi dengan fungsi soket underscore close. Nah, setelah itu bisa kita coba run saja. Setelah kita ini mempraktekkan query ini, mempraktekkan source code, bisa kita run di command prompt. Di command prompt. Sekarang kita pergi ke command prompt. Nah, setelah sampai di command prompt, di sini awal yang harus kita buat adalah pindah direktori di mana eh, socket.php itu terletakkan, karena socket.php itu terletak pada htdocs, pada sampp, terus htdocs, terus pada folder socket. Nah, maka kita harus pindah ke folder socket terlebih dahulu untuk bisa merunning eh, socket PHP yang telah dibuat tadi. Nah, di sini bisa kita, setelah kita ini ya, menuliskan kodenya untuk merunning socket.php. Tinggal enter. Nah, nah, jika berhasil maka socket created, dari socket dibuat, terus connection muncul. Jika connection muncul, maka nanti kalau berhasil lagi, step berikutnya yaitu pesan terkirim. Jika pesan terkirim, maka pesan terkirim itu adalah HTTP 1.1.200. Nah, jadi pesan terkirim seperti itu. Setelah sudah ditutup dengan socket close, di mana ada muncul garis inilah, garis putus-putus. Berarti eh, source code tersebut berhasil ya, berhasil di run menggunakan command prompt. Nah, setelah itu kita kembali ke praktikumnya lagi. Nah, nah ini kan muncul seperti yang muncul outputnya seperti yang tadi setelah saya jalankan pada command prompt.
munculnya sama. Nah, setelah sudah, jadi kan socket.php tadi eh, apa ya? Fungsinya cuman sebagai pemrograman contoh pemrograman dasar komunikasi jaringan saja ya. Nah, setelah itu di sini membuat aplikasi chatting menggunakan pemrograman socket, di mana yang pertama harus dibuat yaitu server.php. Nah, men- kalau masuk lagi ke Visual Studio Code, di sini sudah saya buat ya source code. Saya sudah mengikuti source code yang sebelumnya ada di praktikum, jadi sudah saya salin ke Visual Studio Code. Nah, di sini bisa kita lihat ya, set time limit, maksudnya tidak ada waktu, jadi waktu terbatas dalam running sebuah server ini ketika di run, jadi tidak ada limitnya lah, nol. Terus di sini address, jadi alamat yang kita tentukan, alamat hostnya 192.168.56.1 yang akan dimana nanti akan kita pakai. Terus juga jangan lupa untuk portnya, tentukan. Di sini saya memakai 5012 sebagai portnya. Terus untuk Max client yang bisa ditangani oleh host atau server sebanyak 5 klien. Nah, jika sudah seperti tadi juga ya, sama seperti yang socket.php sebelumnya. Yang pertama tadi membuat soket, terus yang kedua mengikat soket, ya, mengikat soket. Kalau mengikat soket tadi yang ini sudah berhasil, muncul ke di mana server tersebut fungsinya mendengarkan koneksi dalam soket. Jadi nanti akan mendengarkan, hanya mendengarkan koneksi saja. Jadi soket, jadi nanti akan muncul pesan soket listen oke. Jadi soket dalam mode mendengar, terus menunggu datangnya koneksi. Jika sudah, maka di sini membuat array untuk client socket ya, di mana ada fungsi array fill, terus untuk mengisi arraynya. Terus ada max client yang tadi telah didefinisikan bahwa max client sama dengan 5. Setelah itu start untuk eh, di mana loop inilah untuk mendengar mode mendengar koneksi dan proses existing koneksi. Jadi persiapan array, terus ini inisialisasi write dan accept. Jadi harus diinisialisasi terlebih dahulu. Jika sudah, maka ke run disalog, maka sistem akan otomatis memanggil sebuah array dari soket tadi. Nah, jika sudah ya, jika step selanjutnya, jika sudah, maka mengandung master soket di mana koneksi baru, eh, jadi mempersiapkan koneksi dari klien baru gitu. Kan tadi kan bisa, kliennya kan bisa lebih dari satu ya, ada 5. Jadi kan setelah klien pertama, di sini kita akan menangani klien kedua setelah tadi klien pertama. Jadi gitu. Jadi bisa menangani klien selanjutnya. Sini palingnya biasa arah subscript. Terus kalau setelah itu menerima koneksi dari soket, ya, setelah tadi ini ya, mengatur supaya server bisa menangani dari beberapa klien. Terus setelah itu menerima koneksi dari soket, terus tampilan informasi tentang klien mana yang connect ya. Jadi nanti kan ada muncul pesan nih. Nah, setelah muncul pesan nanti akan terlihat
eh, klien mana saja yang memberi pesan gitu ada nanti. Dia akan menampilkan pesannya, jadi menampilkan pesan dan juga eh, informasi klien, jadi informasi orang yang pengirim, informasi pengirim. Kalau sudah, maka cek klien, menerima data, jadi seperti itu ya. Jika sudah, maka jangan lupa untuk menutup soket. Nah, langsung saja kita ke Command Prompt lagi untuk mempraktekkan atau mencoba file ini ya, server.php ini. Oke. Sip. Nah, ini kita langsung salin saja. Tadi kan soket PHP, sekarang kita merunning pada command prompt, yaitu file server.php. Itu kita enter. Nah, jika muncul seperti ini, jadi soket dibuat, mengikat soket, terus eh, soket mode mendengar, terus menunggu datangnya koneksi dari klien gitu. Jadi ya, setelah ini, jadi maka ini berarti berhasil ya. Ini kan tinggal menunggu koneksi dari klien kan. Nah, setelah itu tinggal ya, kita kembali lagi ke praktikum. Ini kan source code yang tadi. Ini telah. Nah, lalu menjalankan VirtualBox, lalu membuat Debian server pada VirtualBox. Pada ini berarti pakai OS-nya Linux, terus menjalankan server Debian pada VirtualBox tersebut. Terus setelah apa ya? Setelah Debian server sudah ini ya dibuat, maka yang pertama harus kita lakukan yaitu menambahkan repository. Jadi repository ini untuk fungsinya agar kita bisa menginstal nanti ini telnet untuk penghubung ke servernya, penghubung nanti pada server yang tadi pada command prompt. Nah, ini eh, kode untuk menambahkan repository ini. Untuk menambahkan, jika repository sudah ditambahkan, maka install telnet. Karena saya sudah menginstal telnet ya, langsung kita lanjut. Bisa kita langsung ke Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini setelah install telnet, terus kita melakukan ini ya, cloning pada Debian server yang tadi kita buat, yang telah kita install telnet. Nah, itu kita buat cloningnya. Nah, ini kita langsung saja ke nah, langsung ke VirtualBox. Oke. Nah, di sini seperti yang sudah dilihat ya, di sini saya mempunyai eh, dua server ya, dua Debian server. Yang pertama original, yang kedua cloningnya gitu. Di mana nanti fungsinya server dan Debian server dan cloning ini bisa saling mengirim pesan. Seperti itulah. Nah, yang pertama kita running saja.
Oke, terus juga di sini saya sudah mengganti IP address dari eh, Debian server clone ya, karena jika tidak akan ada bentrok dengan server originalnya ketika sama-sama dijalankan gitu. Nanti akan ada bentrok karena IP address-nya kan sama. Nah, jadi saya ganti terlebih dahulu tadi. Sudah saya ganti IP address dari eh, Debian server clone. Pertama login terlebih dahulu. Nah, jika sudah, maka kita harus mengkonfigurasi atau menghubungkan ya eh, untuk mengkonfigurasi telnet dan juga IP address yang telah kita buat di server PHP tadi. Nah, untuk menghubungkan dua itu, maka fungsinya yaitu ini telnet, terus IP address yang tadi di server.php, terus juga setelah itu ada portnya. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal enter jadi telnet, IP address, terus terakhirnya ada port. Nah, setelah itu akan muncul try 192.168.561 di mana itu adalah IP address, terus akan mencoba masuk ke IP address tersebut, mencoba masuk ke server, terus akhirnya berhasil connect. Nah, langsung muncul pesan karena berhasil connect, welcome to PHP Solid server version. Nah, di mana tadi yang telah kita buat ya server.php-nya, di mana di sini bisa kita, oh tunggu, sebelum itu kita harus ini ya, run ini dulu, run Debian server clone-nya agar eh, klien pertama dan klien kedua bisa saling mengirim pesan. Login terlebih dahulu pada Debian server clone. Nah, setelah itu bisa langsung kita konfigurasi juga pada Debian server clone-nya seperti tadi telnet 192.168.5.6.2.1 terus portnya ke 512. Bentar. Nah, di sini karena Debian server clone-nya juga atau klien kedua sudah terhubung dengan server dan juga klien pertama,
Maka di sini kita bisa langsung saling mengirim pesan. Saya mencoba mengirim pesan halo. Nah, jadi klien kedua mengirim pesan ya. Kalau sudah bisa langsung enter ya. Jadi setelah halo, kita bisa langsung ke klien yang server original, jadi Debian server original. Nah, di sini bisa terlihat ya. Jadi klien yang tadi dari Servian Clone mengetik halo, pesan halo, maka di sini akan muncul. Nah, kalau sudah, maka di sini kita bisa balas. Jadi eh, saling mengirim pesan begitu. Nah, karena kalau sudah maka harus di enter. Setelah di enter, kita bisa langsung ke. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Jadi sebagai ini ya, servernya sebagai interface-nya lah. Kan pemrograman soket tadi kan sebagai interface. Bisa kita langsung ke CMD tadi sebagai hostnya. Bisa kita lihat ya. Nah, di sini bisa terlihat ya output. Jadi klien satu. Jadi klien satu itu maksudnya tadi ya, Debian Server Cloud, ya Debian Server Clone yang ini ya mengetik pesan halo terus dibalas oleh originalnya ya. Jadi Debian Server biasa atau klien nol ini kita yang tadi setelah saya perlihatkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini server PHP sebagai penghubung antara klien pertama dan klien kedua untuk berkomunikasi. Jadi inilah aplikasi setting menggunakan pemrograman soket melalui PHP. Sekian dari saya. Apa lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.